tolong kepada Imam Bushairi dan guru kita supaya kita mendapat ilmu barokah dan manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin minnas salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waraiha, nggih, temannya. Apa yang belum? Fa inna amarati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ammarati, mongko sak temene kang perintah ingsun, bisu'i kelawan kejelekan, matta'adat iku ora nerima pituduh apa ammarati min jahliha krana bodone ammarati binadhiri syaibi kelawan pengilinge uwan, binadhiri syaibi kelawan peringatane uwan, rekilinge uwan, wal harami lan tuwa, nafsu yang memerintahkan saya itu tidak bisa menerima petunjuk karena kebodohan dia tentang peringatan ban dan ketuaan. Nafsu yang amarah bisu itu ya bangkang, itu kalau nafsu amarah bisu. Kalau lawama itu baru nurut. Sering tak terangkan, nafsu itu ada 3. Ada istilahnya nafsu ammaratu bisu. Yang pertama, kebanyakan orang-orang itu nafsunya perintah kepada kejelekan, dan karena awal itu emang diwatak seperti itu. Nafsu itu diri kita itu punya kepinginan, yaitu nafsu kita, yaitu kepinginannya itu kepada kejelekan, yaitu coba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama Allah dikasih nafsu yang memerintahkannya itu kejelekan. Supaya apa? Ya supaya kita lawan. Ketika kita bisa melawan, maka kita menjadi orang yang baik, mengalahkan malaikat. Kita bisa mengalahkan malaikat. Tapi kalau kita tidak bisa, maka ya kita lebih hina daripada binatang dari nafsu itu. Sulit melawan nafsu itu. Malaikat nggak bisa. Maka saya ingat itu ada cerita Harut dan Marut adalah malaikat yang paling mulia. Dulu itu ketika diciptakannya Nabi Adam, malaikat itu protes. Kenapa kok nggak malaikat saja? Ya udah, pilih 2 di antara kalian yang paling mulia. Nanti tak turunkan di bumi, tak tes, kan? Tak tes, tapi tak kei nafsu. Kayak manusia ini dikasih nafsu. Dipilihlah 2 malaikat yang namanya Harut dan Marut. Turunkan di dunia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia itu tergoda dengan wanita sampai berzina dan membunuh. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, loh, iya kan? Kamu nggak bisa mengendalikan nafsu kan? Dah, sekarang tak kasih pilihan. Kamu mau disiksa di akhirat atau di dunia ini? Dah, ya Allah, samen siksa di dunia ini saja. Duanya milih disiksa di dunia. Dan akhirnya disiksa di suatu tempat sampai sekarang ini. Diriwayatkan itu ada sahabat yang berjalan ke arah utara dan bertemu pada 2 malaikat. Tanya, kamu itu siapa? Saya ini sahabatnya Nabi Muhammad. Terus alhamdulillah. Loh, kenapa? Kok alhamdulillah? Iya, saya itu Harut dan Marut, disiksa sejak zaman dahulu.
Ternyata kamu mengaku bahwa kamu itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti sekarang ini sudah akhir zaman, dan siksa saya bentar lagi itu selesai. Nah, itu Harut dan Marut malaikat yang mulia, di antara yang paling mulia, tapi setelah dikasih nafsu dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nah, makanya kembalikan lagi bahwa kita dikasih nafsu ini sebenarnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa mengendalikan, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Malaikat nggak bisa mengendalikan, kita bisa, lebih mulia daripada malaikat. Nah, kita bisa mengendalikan kalau kita bisa. Tapi kalau tidak bisa, maka kita seperti binatang atau lebih di bawah dari binatang. Kenapa kok di bawah lebih binatang? Ya karena kita dikasih akal. Selain nafsu kita dikasih akal. Binatang nggak bisa dikasih akal, nggak punya akal. Maka wajar-wajar saja menurut nafsu nih, nggak punya akal. Tapi kalau kita itu selain dikasih nafsu juga dikasih akal, maka nggak bisa mengendalikan nafsu, padahal kita juga dikasih akal. Nah, maka ketika tidak bisa mengendalikan, maka itu kita lebih hina daripada binatang. Nah, itu nafsu awal, itu nafsu itu amarah bisu, itu watak awalnya. Tapi ketika orang itu sadar, nafsunya menjadi nafsu al-lawwamah, nafsu yang maitu. Kenapa saya dulu itu sukanya kok nuruti nafsu saja, jadi dirinya itu dipaido sendiri, itu nafsunya menjadi nafsu lawwamah. Nah, ketika sudah bagus nafsunya, maka menjadi nafsu mutmainnah, tenang. Nafsunya menjadi nafsu yang tenang. Nah, ketika nafsunya tenang, ya ayyuhat nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Surga. Nafsu yang bagus itu nafsu yang mutmainnah tadi.